Wewe Gombel adalah salah satu sosok hantu perempuan paling terkenal dalam folklor Jawa yang dikenal karena kaitannya dengan penculikan anak-anak pada malam hari. Legenda ini paling banyak ditemukan di wilayah Jawa Tengah dan berkembang luas melalui cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun di berbagai daerah Indonesia. Nama Wewe Gombel dipercaya berasal dari kata wewe yang merujuk pada roh perempuan menyeramkan, sementara gombel dikaitkan dengan bentuk tubuh atau payudara panjang yang menjadi ciri khas sosok tersebut dalam banyak cerita rakyat. Penampilan Wewe Gombel hampir selalu digambarkan menyeramkan. Tubuhnya tinggi kurus, rambutnya sangat panjang dan kusut, matanya besar gelap, dan dalam sebagian besar cerita, ia memiliki payudara panjang yang menjuntai hingga ke perut. Masyarakat lama percaya Wewe Gombel sering muncul di tempat sepi seperti pohon besar, kebun kosong, atap rumah, atau area gelap di pinggir kampung saat malam hari. Berbeda dengan banyak hantu lain dalam folklor Indonesia, Wewe Gombel tidak selalu digambarkan membunuh manusia. Dalam sebagian besar cerita rakyat Jawa, sosok ini justru dikenal sebagai penculik anak-anak yang dianggap terlantar, diabaikan, atau sering dimarahi orang tuanya. Menurut legenda lama, anak-anak yang hilang tiba-tiba dipercaya dibawa oleh Wewe Gombel ke tempat tersembunyi sebelum akhirnya dikembalikan beberapa hari kemudian. Karena itulah, cerita tentang Wewe Gombel sering digunakan orang tua zaman dahulu untuk menakut-nakuti anak agar tidak keluar rumah setelah maghrib. Namun dalam beberapa versi cerita lain, sosok ini juga dianggap berbahaya. Ada kisah yang menyebut orang dewasa bisa mendengar suara tangisan perempuan dari atas pohon sebelum melihat penampakan Wewe Gombel di tengah gelap malam. Beberapa saksi juga mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di atap rumah sambil memperhatikan jalanan kampung yang sepi. Hal yang paling dikenal dari legenda Wewe Gombel adalah suara tawanya. Dalam banyak cerita rakyat, tawanya terdengar pelan dan panjang, seperti perempuan tua yang sedang menangis sambil tertawa di kejauhan. Masyarakat percaya suara tersebut sering terdengar sebelum anak kecil mengalami hilang arah atau tersesat saat malam hari. Di era modern, banyak orang menganggap Wewe Gombel hanyalah bagian dari dongeng tradisional Jawa untuk mendisiplinkan anak-anak. Namun di beberapa daerah pedesaan, cerita tentang sosok perempuan tinggi berambut panjang yang terlihat di dekat pohon besar pada malam hari masih terus dipercaya hingga sekarang. Dan dalam sebagian besar cerita lama, orang tua biasanya langsung menutup pintu rumah saat suara tawa perempuan mulai terdengar dari arah gelap kampung setelah malam tiba. Sebuah cerita yang cukup dikenal di daerah Semarang berasal dari pengalaman seorang perempuan yang mengaku pernah melihat sosok yang dipercaya sebagai Wewe Gombel saat mencari adiknya yang hilang pada malam hari. Kejadian itu terjadi ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Menurut ceritanya, malam itu adik laki-lakinya yang masih berusia 6 tahun tiba-tiba tidak ditemukan setelah bermain di sekitar kampung menjelang maghrib. Keluarga langsung panik dan mulai mencari ke rumah tetangga, musala, serta area kebun dekat permukiman warga. Namun sampai malam tiba, anak tersebut belum ditemukan. Sekitar pukul 9 malam, suasana kampung mulai sangat sepi. Hanya beberapa warga masih membantu mencari sambil membawa senter. Perempuan itu kemudian ikut mencari ke area kebun pisang dekat pohon besar di pinggir kampung. Menurut pengakuannya, saat berjalan melewati jalan setapak gelap, ia mulai mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah atas pohon. Suara itu panjang, pelan, dan terdengar seperti campuran antara tangisan dan tawa. Awalnya ia mengira hanya suara burung malam. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ia langsung menyorotkan senter ke arah pohon besar di samping jalan. Dan disitulah ia melihat sesuatu duduk di atas dahan. Menurut ceritanya, sosok itu sangat tinggi dan kurus. Rambutnya panjang kusut menjuntai sampai hampir menutupi seluruh tubuh. Matanya terlihat gelap, dan tubuhnya membungkuk sambil memeluk sesuatu di dadanya. Saat cahaya senter bergerak lebih jelas, perempuan itu menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya langsung lemas.
Sosok tersebut sedang menggendong adiknya. Anak kecil itu terlihat tertidur di pelukan makhluk tersebut. Menurut pengakuannya, Wewe Gombel hanya duduk diam di atas pohon sambil mengayun tubuh pelan seperti sedang menenangkan anak kecil. Hal yang paling membuatnya takut adalah ekspresi wajah makhluk itu. Sosok tersebut tidak terlihat marah, tidak juga seperti hendak menyerang. Tetapi tatapannya terasa sangat aneh, seperti seseorang yang tidak ingin melepaskan sesuatu yang sedang dijaganya. Perempuan itu langsung berteriak memanggil warga. Namun saat beberapa orang datang membawa lampu, sosok di atas pohon tersebut perlahan bergerak mundur ke dalam gelap ranting. Beberapa detik kemudian, makhluk itu menghilang begitu saja dari atas pohon. Dan adiknya tiba-tiba sudah berada sendirian di bawah pohon dalam keadaan tertidur. Menurut keluarganya, anak tersebut tidak mengalami luka apapun. Tetapi ketika ditanya keesokan harinya, ia hanya mengatakan bahwa semalam dirinya diajak ibu rambut panjang bermain di tempat tinggi. Sejak malam itu, warga kampung mulai percaya bahwa area pohon besar di pinggir kebun memang sering dikaitkan dengan penampakan Wewe Gombel. Dan sampai sekarang, perempuan tersebut masih mengingat satu hal yang paling menyeramkan malam itu. Bukan tawa dari atas pohon, tetapi cara sosok perempuan itu memeluk adiknya, seolah benar-benar menganggap anak tersebut miliknya sendiri.